Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Masih mengenai penceramah yang ditinggalkan oleh jemaahnya di Yogyakarta ya. Kali ini beliau membuat klarifikasi dan meminta maaf. Namun kelihatannya ya, permintaan maafannya ini terkesan seperti membela diri. Sampai-sampai di postingan media sosial itu berucap seperti ini. Aura wajahnya kayak merasa nggak bersalah. Ini bukan klarifikasi, tapi lebih tepatnya membela diri. Klarifikasi yang tidak ada rasa penyesalan atau rasa titik. Nah, seperti apakah sih videonya? Langsung saja ya, kita lihat reaction video berikut ini. Ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan, kalau tidak ada yang menyoal ya tentu kita sadari berarti orang masalah. Tapi kalau ada yang menyoal berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah. Lalu yang tidak kalah penting terakhir ini khususnya bagi saya ketika berbicara dengan bahan teks, ya saya harus sadar bahwa teks harus saya cermati betul sebelum saya bacakan, supaya kalau perlu bahkan ya ini kan punya tradisi di taman ini, siapapun yang diminta bicara biasanya ada sepik ya, komunikasi warga kami begini ya. Terus terang itu yang tentu kami dengan Pak Jerito belum sempat berkomunikasi lebih lanjut. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan khususnya di press conference siang ini terkait jemaah yang walk out dan komentar-komentar saya hanya mengangkat di media saja ya komentarnya. Ya jamaah walk out itu kan banyak aspeknya Mas. Bisa karena wis pegel setelah kepengen merokok, bila ada juga yang mungkin ya pegel boya setelah kepengen merokok dan gerimis atau hujan, itu bisa jadi. Itu kalau mau lebih detail ya harus disurvei, ditanya, tapi kita nggak mungkin nanya sama yang pulang. Kalau soal pulang saya kira juga fair ya, tidak hanya kasus seperti ini, banyak khotib juga belum rampung sudah pada pulang ya Pak Jindro, itu banyak itu seperti itu. Setelah kebelet pipis, setelah ngampet apa atau janji bar sholat yoyo saya segera mau kemana, kan bisa orang-orang punya pandangan seperti itu. Nah, ini namanya cari-cari alasan ya dan membela diri ya. Kepengen pipis, kepengen ngerokok. Ya mungkin ada salah satunya seperti itu, kebelet pipis atau pengen ngerokok. Tapi kan nggak semua gitu loh Pak Ustadz. Masa sebagian besar jamaah sholat di sana itu pada bubar dan jengkel mendengarkan tausiah ustadz yang ternyata dirasa sebagai orasi politik gitu loh. Banyak kok video yang berseliweran mengungkapkan kekesalan para jemaah yang kesal akan hal itu, bukan kepengen pipis atau kepengen ngerokok. Lah itu mungkin kalau kepengen pipis, kepengen merokok sebagian kecil sih iya, tapi ini sebagian besar membubarkan diri gitu loh. Masa ya pengen ngerokok dan pengen kencing semua kan tidak gitu loh. Itu kalau itu saya sebagai khotib ya nggak mungkin toh dadak Mas, seperti saya bikin di rumah ya sudah persiapkan jelas. Ya saya sebagai sosok muslim yang harus belajar banyak hal, kalau mengkritik itu ya memang sesuatu yang penting, karena ajaran Islam sendiri juga watawasau bil haq watawasau bis sabr itu kan untuk saling mengingatkan berlaku melakukan hal yang hak dan juga saling mengingatkan. Nah, kalau konteksnya saling mengingatkan ini kan memang tidak ada batasnya ya. Siapapun yang perlu diingatkan ya memang harus diingatkan. Kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas kami manusia biasa, untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati
khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar, kan kita tidak tahu persepsi masing-masing. Saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Ya, gitu loh Pak Ustadz ya. Dalam konteks kalau mengkritik, siapapun itu boleh mengkritik. Tapi ya lihat-lihat tempatnya gitu loh. Masa ya Pak Ustadz ya, dalam acara keagamaan, khotbah keagamaan, dan itu di hari Idul Fitri pula, yang notabene hari itu, hari Idul Fitri adalah orang saling memaaf-maafkan. Loh, kok Pak Ustadz mengkritik atau berbicara mengenai pemilu, mengolok-olok presiden di momen yang seperti itu? Kan ini menjadi salah gitu loh Pak Ustadz. Ya bolehlah mengkritik. Siapa sih yang nggak boleh mengkritik di Indonesia ini? Bahkan lebih parah, menghina presiden pun sudah biasa di Indonesia ini gitu loh. Siapa yang melarang gitu loh? Rocky Gerung hari-hari menghina dan menyudutkan Presiden Jokowi, anak Abah, menuduh Jokowi PKI dan lain sebagainya. Apakah itu ditangkap? Kan tidak gitu loh. Lah ini sebagai seorang ustadz, lah harusnya jangan mencampur adukan masalah pengkritik itu dengan momen ibadah di Idul Fitri. Apalagi momen Idul Fitri itu saling memaafkan gitu loh. Kok ustadz sampai sebegitunya? Itu yang dipermasalahkan. Ustadz yang terhormat, pada awalnya saya nggak berniat untuk komentar masalah khotbah politik yang dilakuin sama Pak Ustadz tadi. Sekalipun video tentang khotbah politik itu lewat terus di FYP saya. Saya memilih untuk awalnya tidak komentar karena saya tahu topik bahasan ini adalah topik bahasan di tepi jurang. Karena saya adalah seorang nonis. Tapi melihat apa yang disampaikan sama Pak Ustadz tadi, kayaknya saya nggak bisa kalau nggak komentar. Gini ya, Pak Ustadz, saya nggak ngomongin tentang masyarakat yang kemarin bubaran di sana. Saya membawa hal ini kepada diri saya sendiri. Saya seorang Katolik, kalau saya di dalam misa, pemuka agama saya, pastor saya misalnya, menyampaikan homili atau khotbah politik, sekalipun misa itu belum selesai, saya akan memilih untuk keluar daripada gereja, udah saya pulang aja. Nggak penting. Karena apa? Saya datang ke gereja untuk beribadah, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bersyukur sama Tuhan, bukannya untuk ngurusin politik-politikan. Dan saya rasa hal itu juga dirasain sama orang-orang yang kemarin sholat di sana. Harusnya mereka diberikan khotbah yang bisa menenteramkan hati, bukan manas-manasin, dan bisa membuat mereka menjadi seseorang yang lebih baik lagi secara keimanannya. Jadi saya rasa udahlah, kalau salah diakui salah lah daripada merasa tidak salah padahal masyarakat sudah menilai bahwa hal itu tidak pantas untuk dilakukan.